Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, masih semangat ya, Bu ya. Oh, harus Bu, harus semangat 45 ini. Oke, pada sesi coaching ini saya akan menjadi observer Ibu, Iya. ya. Dan saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya sebelum kita memulai coaching ya, Bu ya. Jadi rubrik penilaiannya itu yang akan saya nilai itu hadir sepenuh hati, ya, mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan reflektif. Itu rubrik penilaiannya, Bu. Dalam sesi coaching ini, Ibu ingin saya mengembangkan kompetensi apa, Bu? Saya ingin dikembangkan pada kompetensi mendengarkan dengan teknik rasa gitu. Mendengarkan dengan teknik rasa. Iya. Ya. Oke, bagian mana nanti yang ingin Ibu saya amati? Nah, bagian untuk mendengarkan dengan merangkum, menyimpulkan, kemudian saya memberikan pertanyaan reflektif. Itu. Kemudian apa yang Ibu rasakan? Perasaan Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan itu? Karena dengan mendengarkan dengan teknik rasa tersebut, tentunya saya bisa menggali dari potensi si coach nantinya tuh, Bu. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang saya ajukan kepada coach, pertanyaan itu bisa menggali potensi yang ada di coach untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya, begitu. Ya. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Harapan saya tentunya pada saat nanti saya coaching dengan coach, saya bisa melakukan coaching dengan teknik tirta, gitu ya. Tentunya dengan tujuan mengidentifikasi masalah yang pada ada coach, kemudian juga saya bisa memberikan pertanyaan tentang rencana aksi dan kemudian tanggung jawab, menanyakan tanggung jawab kepada si coach itu. Itu harapan saya nanti pada saat saya coaching. Rencana Ibu akan coaching dengan siapa? Rencana saya akan coaching dengan Pak Sukirno, karena kemarin beliau sudah mengabari saya bahwa ingin menceritakan sesuatu permasalahan, tapi saya belum tahu itu apa permasalahannya. Oke. Semoga lancar sesi coachingnya, Bu, dengan Pak Kirno. Saya akan mengamati lebih jauh proses coaching Ibu dengan Pak Kirno. Baik Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam Pak Kirno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah udah kesehatan. Iya nih Bu Nia. Sebenarnya saya datang ke sini bertujuan untuk menyampaikan keluh kesah terkait dengan keadaan siswa di sekolah. Itu sih. Berarti kemarin Pak Kirno mengabari saya katanya membicarakan sesuatu, berarti hubungannya dengan siswa ya? Iya Ibu. Oke. Nah, kebetulan saya sore ini ada waktu kosong nih Pak Kirno. Iya Ibu. Silakan nanti Pak Kirno cerita dengan saya, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, apa tujuan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, dari keluh saya ini kaitannya dengan kepercayaan diri siswa di proses pembelajaran yang sangat minim. Salah satunya saya bisa observasi di kelas itu ketika proses pembelajaran anak-anak kayaknya kurang minat untuk bertanya, kurang minat untuk menanggapi dari materi-materi yang dibahas di kelas. Karena kebetulan saya sebagai guru mata pelajaran di kelas 7 Ibu. Kelas 7 ini ya baru berapa bulan lah jatuhnya dari peralihan dari SD ke SMP. Jadi saya melihat kok
saya sebagai guru ada kegelisahan, kok mereka kenapa nggak ada rasa ingin berlomba-lomba untuk bertanya, untuk menanggapi dari kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Itu hal ini bukan hanya dirasakan oleh saya saja Bu, tapi dirasakan oleh juga guru-guru yang lain, terutama yang pengajar kelas 7. Seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Firno ingin saya simpulkan itu ingin menemukan solusi ya Pak ya dari permasalahan tersebut, Iya. seperti anak pada saat tadi di kelas sepertinya tidak ada umpan balik dari siswa, seperti Iya, itu umpan kira-kira balik Pak. terutama. Nah, Nah, itu kan umpan balik ini kan sebenarnya salah satu bentuk rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh siswa dalam bentuk penyampaian pertanyaan ataupun pernyataan atau tanggapan terkait materi yang telah dipelajari bersama-sama di kelas. Dan sedangkan ya kalau setelah saya ikutin kegiatan CGP ini, saya dicerahkan dalam proses pendidikan CGP ini bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Iya. Dan kedua, di sini juga sekiranya bisa menunjukkan atau menuntun student center ya, atau berpusat pada murid tadi dengan salah beberapa aspek yang ada di profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu aspek mandiri Bu. Iya. Dan aspek mandiri itu indikatornya adalah dengan menunjukkan rasa kepercayaan diri siswa di proses pembelajaran. Itu sih Bu. Jadi saya simpulkan dari pembicaraan ini nih Pak, rasa kepercayaan diri siswanya berarti kurang ya Pak ya? Kurang Bu, karena ya banyak hal lah yang saya lihat tuh. Nah, kurang, sepertinya mereka enggan untuk bertanya, enggan juga untuk menjawab pertanyaan, ataupun enggan juga untuk menanggapi dari materi yang telah disajikan. Padahal guru-guru sudah berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus agar mereka dapat merespon dari materi yang telah disajikan. Baik, nah dari hal yang tadi Pak Firno ceritakan tadi secara detail itu Pak Firno sudah tahu belum yang melatar belakangnya, penyebabnya permasalahan ketidakpercayaan diri siswa tersebut di kelas? Ya, seiring dengan pengamatan saya dan kegelisahan saya ini, saya sudah melakukan observasi dan melakukan wawancara secara langsung ke sampel di beberapa siswa. Ternyata latar belakangnya adalah tadi minimnya kosakata yang dikuasai, kosakata bahasa Indonesia terutama Ibu, yang dikuasai oleh siswa. Sehingga karena bahasa sehari-harinya ya bahasa ibu atau bahasa Jawa, khususnya bahasa Indramayu gitu ya. Dan latar belakang lainnya adalah pendidikan keluarganya yang tidak membiasakan untuk berkomunikasi di rumah menggunakan bahasa Indonesia Ibu. Jadi ketika ingin bertanya, ingin menjawab, mereka ragu-ragu untuk mengaitkan dengan materi yang disajikan karena mereka pun minim kosakata nih Bu. Kosakata yang dikuasai oleh mereka. Khawatir dia bertanya lalu menggunakan bahasa sehari-hari, dalam bahasa ibu atau bahasa Indramayu, khawatir diketawain atau kurangnya rasa percaya diri mereka gitu ya. Karena seharusnya kalau materinya bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, mata pelajaran terutama di saya kan mata pelajaran seni budaya Bu, pastinya ada kata-kata seperti unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur menggambar. Mereka nggak mengerti unsur itu apa gitu. Ketika ingin bertanya pun ragu gitu ya, malu gitu. Nah itu yang pengen saya cari solusi gitu. Gimana caranya mereka bisa secara lugas, secara keinginan dari secara mandiri ingin bertanya, bahkan ya selanjutnya ingin menanggapi mungkin dari mereka gitu maksudnya. Ya itu yang saya khawatirkan ataupun saya berusahakan. Nah Pak Firno,
Tadi jadi intinya tuh anak-anak perbendaharaan kosakatanya yang Ya. minim gitu. Nah, Pak Kirno, jika Pak Kirno bisa memberikan penilaian kondisi siswa saat ini di kelas, gitu ya. Kira-kira antara 1 dan 10, 1 itu jika semua murid itu miskin semua perbedaan katanya, dalam Iya. arti tidak percaya diri, tapi 10 itu semua murid percaya diri. Nah, berarti di antara nilai 1 dan 10 itu nilainya berapa kira-kira? Kayaknya di nilai 5 ini. Nilai 5. Iya, nilai 5. Karena tadi emang anak sehari-harinya masih menggunakan bahasa daerah. Jadi bukan berarti saya melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Di bahasa daerah pun ada tempatnya sendiri di bahasa mulok gitu, mata lokal. Sedangkan di mata pelajaran yang umum itu kan menggunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Bahkan ada bahasa Inggris yang di mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi saya fokuskan di sini karena domain di mata pelajaran menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Ya, karena latar belakang keluarga, latar belakang minimnya kosakata, saya kira di angka 5 itu. Walaupun saya juga nggak memungkiri bahwa mereka ada juga yang latar belakang keluarganya sudah menggunakan bahasa Indonesia, seperti mungkin ada yang sebagai guru orang tuanya, ada yang sebagai pegawai bank ataupun pegawai Pertamina yang mungkin udah biasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di rumahnya. Gitu. Seperti itu sih, Bu. Oke, Pak Kirno. Lalu Pak Kirno sendiri sudah tahu itu nilainya di angka 5. Pak Kirno tentunya dalam 3 atau 6 bulan ke depan pasti menargetkan. Kira-kira di angka berapa itu, Pak? Ya, saya menargetkan gitu ya, itu sekitar angka 7 lah. Mungkin saya nggak muluk-muluk lah dari proses ini, karena ini masih anak kelas 7, ada jenjang selanjutnya di kelas 8, kelas 9, dan nanti kedepannya pun bisa, saya harapkan juga bisa ditindaklanjuti di kelas 8, kelas 9 dan bisa berkolaborasi dengan yang lain. Untuk kelas 7 ini saya di angka skala 7 dulu, Bu, dari proses 3 sampai 6 bulan ke depan. Itu. Nah, untuk menaikkan kepercayaan diri siswa di angka 7, Pak Kirno tentunya memiliki rencana dan langkah. Nah, kira-kira apa itu? Setelah saya berdiskusi gitu ya, dan memikirkan terkait dengan permasalahan rasa kepercayaan diri siswa ini dilatar belakangi oleh minimnya kosakata dan daya dukung dari keluarga terkait dengan pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia di komunikasi sehari-harinya, ya maka butuh koordinasi dan kolaborasi, Bu. Koordinasi terutama dukungan dari kepala sekolah dan kolaborasi dengan wali kelas serta guru bahasa Indonesia dengan mengadakan namanya pekan literasi ataupun mengawali kegiatan KBM di setiap harinya dengan membaca buku atau budaya literasi tadi. Jadi budaya literasi tentunya ini didukung oleh kepala sekolah, oleh semua unsur pendidikan yang ada di sekolah Pak Kirno tentunya ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk Pak Kirno dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, kalau untuk budaya literasi tadi itu sekiranya seharusnya di awal KBM, Bu. Cuma karena pengamatan ini mungkin baru sekarang ini, 3 bulan ke depan sekiranya bisa direalisasikan ya. Pertama di minggu pertama setelah pertemuan ini saya berharap saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan dukungan beliau terkait program literasi sekolah, karena kebetulan kepala sekolah saya baru, Bu, karena habis rotasi yang lamanya dan mungkin butuh komunikasi selanjutnya ke beliau gitu untuk dukungan ini, terutama untuk mengkomunikasikan ketika disetujui. Saya berharap dengan kekuatan beliau sebagai pemimpin atau manajer di sekolah
mendukung saya dengan cara mengkomunikasikannya ke Pak Kasep kurikulum ataupun wali kelas, karena nanti daya dukungnya dari wali kelas itu membuat pojok bacaan ibu, pojok bacaan, berkomunikasi juga dengan berkolaborasi juga dengan guru bahasa Indonesia untuk pengadaan buku bacaan yang harus disiapkan di pojok-pojok tersebut. Seperti itu, Bu. Baik. Lalu apa indikator keberhasilan dari rencana Bapak tersebut mengadakan pojok baca, kemudian tadi dukungan dari kepala sekolah tadi? Indikatornya apa terhadap siswa? Ya, sebelumnya mohon maaf Bu, tadi ada yang lupa. Sebagai guru mata pelajaran pun saya semestinya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid juga. Betul. Nah, di sini perancangan itu pun dimulai dari nanti ketika mengidentifikasi masalah terkait dengan materi pelajaran yang disampaikan itu ada proses presentasi dari siswa. Nah, proses presentasi dari siswa ini sekiranya kiranya bisa diterapkan untuk dengan tujuan agar siswa memunculkan rasa percaya dirinya sesuai dengan LKPD itu. LKPD yang disampaikan setelah mereka mengamati, setelah mereka mengidentifikasi, lalu mereka merefleksikan lewat presentasi di kelas. Nah, dengan presentasi itu kan setiap anggota sekiranya dapat berbicara. Dengan proses berani berbicara di depan untuk melatih rasa kepercayaan diri siswa. Itu untuk mengarah salah satu mendukung proses meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa dari aspek mandiri tadi. Dan berarti itu salah satu indikator, Bu. Iya. Dan indikator yang kedua adalah tadi dengan terbentuknya yaitu tim literasi sekolah. Tim literasi sekolah yang terdiri dari guru bahasa Indonesia, lalu wali kelas terutama gitu ya, dan juga saya pun karena saya mempromotori ini, kiranya saya juga harus bisa bertanggung jawab untuk bergabung di tim literasi sekolah tadi. Seperti itu sih, Bu. Oke, Pak Firno. Nah, kapan akan memulai rencana tersebut? Ya tadi ya targetnya 3 bulan, Bu. 3 bulan 3 bulan. Oke, Tergantung 3 nanti bulan. lagi-lagi 3 bulan itu hanya rencana dan eksekusinya tergantung daya dukung dari pihak sekolah, baik dari kepala sekolah, wali kelas, dan guru bahasa Indonesia yang terkait dengan mata pelajaran. Jadi tujuan tadi. Jadi semuanya ya harus mendukung kegiatan tersebut kalau ingin meningkatkan rasa percaya diri siswa. Iya. Baik itu dari segi dari sarana prasarana sekolah seperti adanya pojok baca juga di ruang kelas, kemudian dari gurunya juga gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Firno sendiri sebagai guru mata pelajaran seni rupa dan budaya. Nah, seperti menyediakan LKPD dan sebagainya. Nah, itu tentunya akan membantu meningkatkan gitu ya, rasa percaya diri siswa. Nah, Pak Firno, apa komitmen yang dibutuhkan kira-kira? Ya, komitmen yang dibutuhkan tadi adanya dukungan ya, dorongan dari saya untuk kepedulian kepada siswa terkait dengan rasa percaya dirinya, dan dukungan dari warga sekolah terutama dari pimpinan, wali kelas. Komitmen itu sih, Bu. Dan komitmen ini saya berharap ya kalau sudah ada program berarti nanti ada langkah tindak lanjut ya, Bu ya, dari kepala sekolah untuk mensupervisi ke agenda tersebut. Oke, berarti ya dukungan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan sekali tentunya dalam hal ini. Nah, baik Pak Firno, apa yang Pak Firno peroleh dari pembicaraan ini? Ya, alhamdulillah, Bu. Ya, dengan saya berkomunikasi dengan Ibu, saya mulai menemukan solusi-solusi yang sebenarnya saya sudah kepikiran, namun kadang-kadang kalau belum ada teman untuk berdiskusi, ini belum terarah tuh, Bu. Betul Dan sekali. semoga lebih terarah gitu ya, saya rasa lebih terarah untuk langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri siswa di sekolah saya. Adakah hal lain yang ingin Pak Firno sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu.
saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas waktu Bu Kurnia telah mendengarkan keluh kesah saya terkait dengan ya proses pembelajaran di kelas yang melihat rasa percaya diri siswa yang masih minim itu. Baik, saya senang sekali mendengar cerita Pak Kirno. Semoga rencana Pak Kirno berjalan dengan lancar dan baik. Tentunya saya ingin mendengar lagi ceritanya 3 bulan lagi ya. Iya. Dari Ya. sekarang ingin tahu gitu bagaimana gitu, apakah rencana rekrutmen sudah berjalan belum gitu. Oke. Ya, demikian saja Pak Kirno coaching dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Vinta, Bunia, aduh, sudah selesai coachingnya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan terkait dengan sesi coaching Ibu tadi Iya. dengan Pak Kirno. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam coaching tadi dengan Pak Kirno? Menurut saya tadi dalam coaching dengan Pak Kirno saya sudah menggunakan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Kirno. Begitupun saya sudah menanyakan untuk tanggung jawab berupa komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Kirno nantinya ke depannya. Nah, saya kira sudah menunjukkan hal itu dalam coaching yang tadi itu, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena dari percakapan tadi saya bisa melihat si Pak Kirno tadi sebagai coach bisa dengan pertanyaan reflektif dari saya bisa menemukan solusinya, dan solusi tersebut Pak Kirno itu didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan reflektif dari saya, dan dari pertanyaan reflektif itu Pak Kirno bisa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Itu kira-kira begitu. Ya. Izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Oke, silakan Ibu Ida. Dari pengamatan saya tadi, coaching Ibu dengan Pak Kirno sangat memuaskan karena saya menilai Ibu sudah hadir sepenuh hati ya, dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif ya, sudah mendengarkan, kemudian mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Kirno, dan Ibu juga merangkum atau menyimpulkan solusi atau permasalahan yang disampaikan Pak Kirno tadi, baik itu permasalahan ataupun solusinya, dan Ibu banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait masalah atau solusi yang disampaikan oleh Pak Kirno. Kemudian dari awal Ibu sudah mulai menggunakan alur cerita yang sudah menanyakan tujuannya, kemudian Ibu juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi Pak Kirno, menanyakan rencana aksinya, kemudian tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pak Kirno, membutuhkan dukungan apa gitu ya. Itu sih penilaian saya Bu. Yang lainnya hampir tidak ada yang bagus sih Bu. Kalau menggunakan kata kira-kira udah sekarang ceretot ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Ida. Kalau menggunakan kata kira-kira itu karena sesuatunya belum terjadi, iya. Memprediksi. Memprediksinya Iya, apakah seperti itu akan terjadi atau tidak. Jadi kadang masih ada terdengar kata kira-kira ya. Tapi betul, itu tidak mengurangi kualitas coaching Ibu tadi. Iya, baik. Terima kasih Bu Ida atas observasi yang diberikan kepada saya gitu selama coaching tadi, dan tentunya dengan coaching ini saya sangat berharap gitu ya untuk melatih saya ke depannya gitu untuk kegiatan selanjutnya, karena banyak sekali yang membutuhkan kegiatan seperti ini, seperti coaching ini, dan saya harapkan nantinya saya bisa menerapkannya Bu dalam tugas-tugas saya di sekolah itu. Untuk yang mendengarkan dengan rasa atau pertanyaan berbobot,
apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih mengasah hal itu lagi? Tentunya mendengarkan dengan rasa, tentunya di sini saya harus terus berlatih ya Bu ya. Yang pertama berlatih ketika teman rekan saya berbicara, saya mendengarkan dulu. Nah itu dengan latihan seperti itu, kemudian juga ketika saya belum hadir sepenuhnya, saya di sini berusaha fokus untuk mengalihkan apa yang ada di pikiran saya kepada si lawan saya, teman saya ini yang sedang berbicara. Itu kira-kira seperti itu. Ibu puas dengan hasil coaching tadi dengan Pak Kirno? Saya rasa puas ya, karena Pak Kirno sendiri sebagai coach dia bisa menemukan solusinya dari pertanyaan reflektif yang saya lakukan itu. Jadi cukup berhasil ya Bu, Iya. Menggali potensi dari Pak Kirno sehingga beliau bisa menemukan solusi dari masalah yang Pak Kirno hadapi. Betul sekali Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Kurnia. Semoga lebih giat lagi berlatih menjadi coach dan menjadi coach handal. Iya, terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.